ibadah dan bersyukur. Iya. Oke. Baik. Ya, kita mulai ya Pak ya. Iya, oke Bu. Monggo. Baik, Bapak, Pak Hamid, silakan Bapak buka Al-Quran surat Maryam. Surat Maryam. Ayat 1, ya, tolong dibacakan ayat 1 sampai ayat 6. Oh iya, Bu. Dimulai Bu ya. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Nah, sekarang coba Bapak tuliskan. Siapa spidolnya Bapak? Oh iya Pak, iya Bu. Ya. Bentar Bu ya. Tuliskan. Iya Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bentar Bu. Udah Bu. Bu. Ya, sudah Bapak? Sudah Bu. Coba, ya, tolong diperlihatkan Pak. Aduh. Yukadzibu biddin. Oke, baik. Sudah Pak. Ya, tulisannya juga bagus Pak ya. Nah, sekarang Alhamdulillah. Iya, materinya tentang apa Pak? Tentang ibadah dan bersyukur Bu. Ibadah dan bersyukur. Ya. Baik, coba Bapak ungkapkan, Bapak lafalkan
salah satu ayat tentang bersyukur. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasy syirka la zulmun 'azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Baik. Itu ayat bersyukur ya. Iya, Bu. Tegasnya tentang apa tegasnya, Pak? Apakah perintah atau anjuran atau gimana? Oh iya, Bu. Di sini kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Intinya itu. Kemudian di dalamnya itu ada cerita ataupun riwayat tentang Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya, Bu. Bahwasanya anaknya itu jangan sampai musyrik kepada Allah itu. Ya, terus letak bersyukurnya yang mana, Pak? Ayat tentang bersyukurnya. Oh iya, Bu. Tadi fokus kita ke syukurnya apa ya? Syukurnya. Oh iya, Bu. Di situ dijelaskan bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalathu. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada manusia dengan kedua orang tua yang telah mengandung kita, ya, setelah merawat kita. Nah, di situ anishkurillah, di situ kita disuruh bersyukur, berterima kasih wali-walidai kepada kedua orang tua, Bu. Baik. Ketika Allah menyuruh atau memerintahkan manusia untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada orang tua, tentunya ada konsekuensi ya kalau seandainya kita bersyukur, dan juga ada konsekuensi negatif kalau sekiranya manusia itu tidak bersyukur. Coba Bapak jelaskan. Oh iya, Bu. Yang jelas ketika kita bersyukur kepada Allah, maka yang jelas Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan ketika kita itu ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan ancaman kepada kita dengan azab yang pedih, Bu. Ya, bisa Bapak ungkapkan itu terkandung dalam ayat mana itu? Surat apa? Itu ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu, Pak. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat apa ya itu? Ibrahim, Pak ya? Iya, mungkin, Bu. Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Oke, baik Bapak. Ya, cukup ujiannya Pak, cukup itu saja. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Ya, kameranya dimatikan. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti sama. Nanti digabung Pak ya. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Dengan kameranya Pak Isran ya. Dengan kamera Pak Isran. Nanti di ujian nanti ya, Bu ya. Ya. Nah, ini dengar suaranya? Dengar, Pak? Sudah. Sudah? Iya. Ya, dengar Pak. Coba lagi, alah, nggak usah lah, dia perangkat. Saya seperti ini. Halo? Iya, Pak. Dengar? Dengar ya? Dengar, Pak. Ya. Ya, harus.
biar di rumah nggak ribut maksudnya, makanya pakai headset. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini hari terakhir, sesi terakhir nih. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya sampai di sesi terakhir justru kayaknya dari wajahnya itu nilainya lebih tinggi-tinggi. Nah, Amin. wajah optimis. Amin. Kita kan dari guru itu, jadi Tapi guru nggak itu yakin, paling penting Pak. wajahnya optimis. Perkara hati Nggak kan di yakin. rumah lagi piring terbang, nah itu kita wajah terlalu optimis. Enggak Istilah lah, saya itu, Pak. guru itu aktor terbaik di dunia. Iya. Nah, itu. Jadi dia bermain peran. Guru itu bermain peran. Yang pertama, dia itu bisa menyembunyikan perasaan, seperti ibu kepada anaknya, ya kan? Ibu kepada anaknya keluar dari kamar bermasalah sama suami, paslah anaknya mesti senyum. Kenapa? Padahal air mata di sini masih ngalir kan? Itu Buddha sama Bu Laili itu, Pak. Nah, kalau tanya bagaimana seorang guru yang baik itu, ya ibu yang baik. Ibu yang baik adalah guru yang baik. Guru yang baik harus seperti ibu yang baik. Nah, itu kata kunci pertama menjadi seorang guru. Maka guru itu adalah aktor yang terbaik. Perempuan kan pandai menyembunyikan perasaan, ya kan? Pandai. Perempuan-perempuan yang baik, memang. Yang nggak baik nggak pandai juga. Jadi guru-guru itu harus pandai menyembunyikan perasaan. Ya, sampai dia marah di rumah, sampai sekolah anak orang dimarah-marahi kan? Itu guru. Coba bayangkan guru ketika dia ada persoalan, kan manusia. Secara manusia kita tetap ada persoalan di dunia ini. Gak ada orang yang lepas dari persoalan. Tetapi menjadi seorang guru di ruang kelas itu kita harus mengejar sebagaimana RPP yang telah kita buat. Nah, itu guru-guru hebat. Baik, kita mulai dari mana lagi? Saya mau apa? Gak tahu, saya tanya lagi nih karena udah habis pertanyaan saya. Alhamdulillah, Saya Pak. tanya. Alhamdulillah. Udah habis. Dari mana Bu Laili? Saya tanya lagi, Pak David. Bu Laili dari mana Bu Laili? Dari sekolah mana? Saya dari Aceh Tamiang, Pak. SD Negeri 2 Sungai Liput, Aceh Tamiang. Boy, Sungai Liput. Dari Kalau Aceh Bu Des, Tamiang. Bu Des dari mana? Dari Takengon, Pak, Aceh Tengah. Di mana tuh? Kalau tinggalnya di Pinangan, Pak. Oh, Pinangan. Iya. Kota ya? Iya, Orang Pak. kota berarti. Saya tahun 92 ke situ. Oh. Masya Allah. Saya belum di sini berarti, Pak. Saya di sini 2006, Pak. Ya, kalau ke situ sudah sering sih. Setelah itu, tapi saya datang terakhir ini nggak tahu lagi di mana Pinangan itu. Oh. Pinangan itu, kalau dulu yang saya tahu Pinangan itu dekat Payatumpi, nggak tahu saya itu. Iya, Pak. Ya, dekat Payatumpi. Payatumpi masih. Kalau dengan homestay itu di homestay dekat Pinangan. Iya, Pak. Banyak homestay, Pak, di sini. Contohnya, Ibu punya homestay nggak? Belum ada, Pak. Takut kali kita minta. Datang aja, Pak. Aman tuh, Pak. Siap gitu ya, Bu Des ya. Kami suka berlibur di Takengon, Iya. ke homestay. Dingin ya, Pak, sana. Dingin. Mana ada? Biasa aja Takengon Biasanya sekarang. dingin. Iya, tahun 92 itu. Dingin Oh, enggak. itu. Kalau sekarang Dingin enggak. kali. Biasa aja kalau sekarang. Sekarang Ada itu yang musimnya. dingin itu di Burnitelong. Itu dingin tuh, Burnitelong. Kalau itu kan selalu dingin, Pak. Karena di puncak. Iya.
Enggak, maksudnya kalau buruh di Telong saya pernah ke situ akhir tahun 2020 kalau saya nggak salah. Oh. Nah itu dingin itu. Tapi kalau Takengon kayaknya sudah hampir biasa. Udah sama Pak ya. Udah tercemar. Ya kan? Kebanyakan gara-gara perusahaan KKA itu. Kena dampak ya Pak ya. Iyalah, dulu perusahaan KKA yang salah satu pekerjaannya adalah Jokowi, dampaknya hari ini. Waktu Ya. dia terpilih presiden kita panas. Maksudnya tidak sedingin dulu. Kalau dulu itu orang ke Takengon, kalau tahun-tahun saya itu orang mandi malam aja aneh itu. Iya Apalagi Pak. mandi subuh. Nah, karena waktu itu saya Berarti nggak pernah mandi malam. kami Nggak pernah. nginapnya di mes Pemda ya. Di Gemili. Milih ya Pak. Gemili. Pas nyampe jam 8 malam. Saya jam 10 mandi. Jam 10 malam. Diteriakin sama orang ini, sama senior. Jam segini mandi, sakit nanti kamu. Alhamdulillah saya tidak sakit kan. Saya mau tukang menikmati dingin. Dingin memang, tapi itu saya senang dengan dingin. Oke, Pak Hamid dari mana Pak Hamid? Saya dari Lampung, Pak. Masya Allah. Tepatnya Jauh, di ya? Lampung di Tengah, Lampung Timur, Pak, Selatan, tepatnya. Lampung Metro. Timur. Wah, 3 pilihan saya salah semua. Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Pak. Jauh kali. Iya. Lampung Timur berarti dekat Selat Sunda ya? Iya, Pak. Perbatasan dengan Lampung Selatan, Pak, kalau tempat saya, Pak. Kalau Selat Sunda itu Lampung Selatan. Selat Sunda itu Lampung Selatan. Iya, Lampung Selatan. Kalau tempat kita, Kalau Bakauheni? ya itu Lampung Selatan, Pak. Bakauni itu. Bakauni Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan itu. Iya. Dan Lampung Timur di mana? Lampung Timur itu deket Taman Nasional Ada Waikambas itu, Pak. Oh, banyak gajah ya? Ya, ada, Pak. Nggak banyak, tapi ada. Bapak ngajar di mana, Pak? Saya di SMA Negeri 1 Sekampung Udik, Pak. Sekampung Udik, Lampung Timur. Jangan dijelaskan, Pak. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak pernah ke Lampung, Pak. Tapi pernah ke Lampung, itu yang Pak? paham cuman penyeberangan aja kan. Oh, iya, ya. Kami itu orang Aceh itu kalau tahu Lampung itu cuma penyeberangan. Iya. Itu pun kalau lewat jalur darat, Pak. Kalau lewat jalur atas ya nggak ketemu dengan pelabuhan. Ya kalau dulu kan pasti lewat jalur darat. Mana sanggup kita beli tiket pesawat. Iya. Beli tiket pesawat itu kan tahun-tahun 2002 lah udah Iya, murah sudah tiket sekitar pesawat. itu. Iya. Kalau 2001 ke bawah, Pak, waktu yang ada hanya Garuda, Iya. kemudian Merpati. Heeh. Waktu itu nggak sanggup kita beli tiket. Oh, ya. Berarti pernah berarti Waktu Pak ada lewat ini Jatayu, ya? Kemudian muncul Lion Air, baru Iya. naik pesawat. Dulu naik pesawat setelah ada sertifikasi. Oh iya. Tahun- Berarti mensyukuri Tahun sertifikasi itu, Pak. 2008. Tahun 2008. Oh iya. Makanya saya mendoakan supaya Bapak dan Ibu semua dapat sertifikasi tahun depan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak doanya. Terima Tahun kasih. 2023 dapat sertifikasi rapel dikumpulkan sama Amin. biaya-biaya lain daftar haji. Amin. Doanya Pak. Allah Alhamdulillah. mudahkan itu. Insya Allah itu Pak. Insya Allah wajib itu Pak. Insya Allah. Tapi jangan nazar, niat aja kalau nazar itu. Iya. Itu Insya Allah Pak. Insya Allah. Karena Siapa tahu nanti kita butuh yang lain tiba-tiba. iya. Gara-gara nazar. Iya. Nazarudin itu kadang-kadang memang bikin kita pusing. Harus ya Pak. Nazarudin. Dari sunnah Kami menjadi wajib. ada wakil Iya, gubernur betul. dulu namanya Pak Nazarudin. Nah, bikin orang Aceh pusing. Tapi bukan Oke. orang Aceh itu Pak. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan. Kalau bisa yang ringan Pertanyaan. semua aja Pak. Dia pertanyaan terasa ringan tahu. Rahasianya lulus sudah. Jadi tinggal jawab saja.
Oh, iya, Pak. Oh, sudah. Itu jawabannya. Amin ya Allah. Saya apa namanya? Saya sampaikan apa yang benarnya. Kan gitu. Kita kan ini sebenarnya ruang untuk saling share. Ya, kita berbagi pengetahuan. Ya, tidak bukan sedang menguji, tapi sedang berbagi pengetahuan. Oh, iya, Pak. Karena nggak bagus sebenarnya. Kata-kata ujian tuh nggak baik. Ya, nggak baik. Iya. Bikin kita stres. Iya, Pak. Nah, ini wajah baru cerah-cerah ini. Bu Laili itu, Bu Laili Setelah tadi saya udah bilang, WA ke lulus saya. pasti. Waduh, Pak, udah deg-degan gitu, Pak, katanya. Nah, lulus Udah sudah pasti masuk kan. stres ya, Pak. Iya, karena itu, Pak, ada Amin, kata-kata ya ujian Allah, itu, Pak. amin. Yang paling penting kan dapat nilai 70 kan. Amin, ya, Pak. Mana mungkin dapat kurang Amin, dari nggak Iya. apa-apa. kan pasti di atas 70. Amin. Cuma yang paling penting jawab kan gitu. Baik, yang pertama cara menyusun indikator. Nah, indikator. Jadi bagaimana cara menyusun indikator? Oh, Ya iya. kan? Pak Hamid itu nggak bergerak-gerak itu kameranya. Loh, bergerak itu, Pak? Ya diam. Oh, iya. Di saya diam. Di Oh. Bapak mungkin gerak-gerak. Oh, iya. Di kami Kalau gerak-gerak. Bu Des itu Ya, gerak-gerak. Gerak, Pak. Oh, gitu ya. Di Bapak juga nggak gerak itu, Bu Des. Dirasakan gerak-gerak sama Bu Des sudah selesai itu. Saya udah ada urusan. Oke. Kita mulai dari Bu Lili dulu, Bu Laili. Gimana Bu? Ibu, kan begini. KIKD itu sudah ada kan? Sudah dari peraturan menteri. Yang guru itu kan disuruh membuat mulai dari indikator tujuan pembelajaran. Nah, coba Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu membuat indikator. Apa saja pertimbangannya dan bagaimana ciri-ciri indikator yang baik. Silakan Bu, sampaikan apa saja Bu. Asal jangan curhat. Aduh. Walah. Karena ini bukan forum curhat. Kalau salah itu apa ya, Pak? Ini cuman forum diskusi kalau aja, salah, Bu. nilainya tetap lulus Bu, kalau salah. Oh, Nggak sempat alhamdulillah. saya uji remedial lagi Bu. Nggak sempet, Bapak. Oke, lanjut. Silakan. Yang pertama, pada saat kita mau menentukan indikator itu, yang pertama kita harus memperhatikan kondisi dari sarana fasilitasnya yang pertama. Yang kedua, pahami atau sesuaikan dengan yang sudah ada di KD, yang sudah ada di KD. Yang ketiga, Aduh, udah juga lah. yang ketiga, setiap indikator harus terdapat di dalam kompetensi dasarnya, Pak. Harus ada dari rumusan kompetensi dasar, diambil dari situ. Yang keempat, untuk kesesuaian indikator itu, setiap indikator harus kita sesuaikan dengan setiap langkah pembelajaran yang akan kita tampilkan. Saya rasa sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Des. Yang pertama, indikator itu dirumuskan dari KD. Jadi, menganalisis KD dulu. KD itu berada pada C berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan KKO yang bisa diukur. Kemudian indikator itu dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, yang simple. Kemudian indikator itu mengandung makna
satu, artinya tidak bermakna ganda, Pak. Kemudian memperhatikan karakteristik siswa, sarana, kemudian masyarakat itu. Nah, nanti setelah mendapatkan KKO yang tepat untuk indikator, intinya indikator itu yang kita susun itu harus bisa menuntaskan KD. Jadi semisalnya KD itu berada di C4. Nah, boleh kita buat indikator penunjangnya itu dari C2 misalkan, boleh masuk C3, tetapi harus fokus pada C4-nya. Dan kalau boleh ada indikator pengayaan sampai ke C5, tidak wajib tapi dianjurkan sekira memang memungkinkan untuk memakai indikator KKO pada C5. Demikian mungkin, Pak. Oke, Pak Amin, kan? Oke, baik Pak. Untuk menentukan IPK, jadi Amin. Pak, suara Pak, walah mikrofonnya. Oh iya. Baik Pak, untuk menentukan IPK, jadi kita juga harus, tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili, memperhatikan kondisi sarana sekolah. Ini juga kita penting sekali, karena ketika kita menyusun IPK tanpa memperhatikan kondisi sekolah, ya kalau sekolah itu kita sarana prasarananya tersedia, kalaupun tidak maka nggak akan tercapai Pak untuk IPK-nya. Kemudian kita juga harus memahami rumusan KD. Ya, jadi untuk KD itu kita harus pahami. Jadi jangan sampai ketika kita menentukan IPK itu keluar dari KD yang akan kita bahas di pembelajaran. Kemudian juga buat uraian KD. Jadi KD itu diuraikan, disusun secara rapi, ya, spektrumnya harus dikuasai, kemudian indikatornya disusun secara berjenjang, Pak. Jadi harus bertahap, jangan sampai di indikatornya itu diulang-ulang kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Destika. Kemudian di indikator itu kita jadikan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran. Jadi untuk indikator itu kita belajar secara bertahap untuk menindaklanjuti dari apa yang ada di KD. Kemudian konsistensi pada kompetensi, Pak. Jadi bukan hanya angka, tapi kita harus konsisten pada kompetensi. Itu aja, Pak. Sekian dari saya. Oke. Selanjutnya coba baca KD dan indikator. Baca saja, mulai dari Ibu Des. Ibu Des saja. Tadi di RPP saya, Pak. Iya, masa di RPP Pak Hamid? Baik. KD 1.1 terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. KD 2.1 bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 dan 159 serta hadis terkait. KD 3.1 menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian KD 4.1.1 membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. KD 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191
dan 159 dengan lancar. KD 4.1.3 menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sudah, Pak. Indikator? Itu KD aja kan perusahaan? Udah indikator tuh? Belum, Pak. Indikator. Indikatornya indikator pengetahuan, Pak. Boleh. 311 menjelaskan pengertian dan contoh-contoh berpikir kritis. 312 menjelaskan pengertian dan contoh-contoh bersikap demokratis. 313 menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Ali Imran 190, 191 dan 159 tentang berpikir kritis dan sikap demokratis. 314 menjelaskan arti ayat Quran surah Ali Imran 190, 191 dan 159. 315 menjelaskan hadis tentang berpikir kritis dan sikap demokratis. 316 menelaah makna ayat Quran surah Ali Imran 190, 191 dan 159. 317 mengkritisi makna Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 dan 159. Kemudian 318 menjelaskan isi kandungan Quran surah Ali Imran 190, 191 dan 159. Itu untuk KD, untuk indikator pengetahuan, Pak. Oke, Ibu. Oh, pamit dulu, pamit. Silakan pamit. Dibacakan KD-nya, Pak. Iya. Oke, baik. Untuk kompetensi dasar 1.2 meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian 2.2 berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang 3.2 menganalisis, mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. KD 4.2.1 membaca Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian KD 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Yang selanjutnya 42.3 menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Itu KD-nya, Pak. Silakan indikatornya, Pak. Kemudian indikator meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Itu untuk KD yang 1.2.1. Kemudian indikator dari 2.2, indikatornya 2.2.1 berbuat baik kepada sesama manusia sesuai perintah Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Untuk yang selanjutnya 3.2.1 menjelaskan cara membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian 3.2.2
mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat Luqman ayat 13-14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk yang selanjutnya, menerjemahkan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. 3.2.4 menjelaskan asbab nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk selanjutnya 3.2.5 mengidentifikasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian selanjutnya 3.2.6 menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Selanjutnya menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian menganalisis hukum bacaan makna pesan yang terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya menyimpulkan hukum bacaan makna pesan-pesan yang terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13-14, Quran Surat Al-Baqarah 83 serta hadis terkait. Kemudian mengaitkan terjemahan Quran Surat Luqman 13-14, Quran Surat Al-Baqarah 83 serta hadis terkait. Menyimpulkan makna sebab nuzul, hikmah, manfaat yang terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13-14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian mengaitkan sikap kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia, Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah 83. Untuk indikator selanjutnya 42.1 dari indikator 42.1 mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Luqman ayat 13-14, Quran Surat Al-Baqarah 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta dengan fasih dan lancar. Kemudian mendemonstrasikan dari 42.2, kemudian di situ menyajikan hukum bacaan dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah 83. Kemudian menyajikan makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Untuk yang indikator 42.3 menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14, Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah sesuai dengan Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Cukup, Pak? Cukup. Silakan Bu Leli. Ya Pak, tadinya Pak 1.3 meyakini keberadaan Rasulullah dan Rasulul Azmi. 2.3 menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 3.3 memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 4.3 menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Adapun indikatornya 1.3.1 meyakini keberadaan Rasul Allah. Yang 2.3.1 menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah. 3.3.1 menjelaskan pengertian makna Rasul dan Rasulullah. Yang 3.3.2 menyebutkan jumlah Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3.3 membaca dan mencermati Quran Surah Al-An'am ayat 48 berikut arti dan maksud dari kandungan ayatnya. 3.3.4 menjelaskan tentang tugas dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. 3.3.5 menyebutkan contoh sifat-sifat Rasul yang dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. 3.3.6 menjelaskan serta mendiskusikan isi dialog yang dilakukan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul Allah. Yang selanjutnya 3.3.6
Menganalisis kisah Rasul Ulul Azmi dan siapa saja yang termasuk di dalam Rasul Ulul Azmi dengan benar. 3.38 memaparkan hasil diskusi dan kelompok lain yang ikut mengamati dan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan terhadap hasil dari pemaparan kelompoknya. Selanjutnya, kita 3.3.9 menjelaskan pengertian sikap terpuji, pengertian meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 3.3.10 menjelaskan tentang sikap-sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi dan ayat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya 4.3.1 menyebutkan nama-nama rasul melalui nyanyian dengan jelas dan benar. 4.3.2 mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi secara baik dan benar. 4.3.3 menyajikan hubungan antara sikap-sikap terpuji Rasul Ulul Azmi dengan ayat-ayat yang terkait di dalamnya. 4.3.4 mempresentasikan diskusi peserta didik dengan menjelaskan kembali secara baik dan benar. Sekian Pak. Oke. Baik. Pak Hamid di Lampung, azan jam berapa? Sudah masuk dari jam 17.52 Pak. Oh gitu. Iya. Oh berarti kita cukupkan aja ya. Oh iya Pak. Karena sholat itu jauh lebih penting dari ujian. Oh iya Pak. Mohon maaf, saya tidak karena tadi saya dengarkan kayak ngaji bukan azan. Udah komat Pak ini Pak, udah Azan komat. Mau berangkat ke Ya, musola. nggak apa-apa. Jadi Iya, Pak. kita padai di sini saja untuk ujian di kelompok ini, Iya, di grup Pak. ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Bila itu beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih banyak.